Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan pelajaran-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami ya Bapa, dalam putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada Jumat 7 November 2025 berjudul Pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Jatuhnya Kota Yeriko dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 91 sampai 104. Dosa keji yang telah memimpin kehancuran akan berakar pada sifat tamak. Di antara segala dosa inilah yang paling biasa terjadi dan yang paling dianggap remeh. Akan mengakui kesalahannya tetapi sudah terlambat waktunya. Saat dimana pengakuan itu dapat menjadi keuntungan bagi dirinya, ia telah melihat bala tentara Israel kembali dari Ai dengan kekalahan serta kekecewaan. Namun demikian, ia tidak berani maju ke depan dan mengakui dosanya. Ia telah melihat Yosua dan tua-tua Israel bersujud di atas bumi dalam kesedihan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Andai kata ia telah mengadakan pengakuan pada saat itu, ia akan dapat memberikan bukti adanya pertobatan yang sejati, tetapi ia tetap berdiam. Ia telah mendengar pengumuman bahwa satu kejahatan besar telah dilakukan dan malahan telah mendengar sifat kejahatan itu disebutkan. Tetapi bibirnya terkatup terus. Kemudian datanglah penyelidikan yang khidmat itu. Betapa jiwanya telah dipenuhi oleh kegentaran apabila ia melihat suku bangsanya dinyatakan, kemudian keluarga dan rumah tangganya. Tetapi ia tetap tidak mengadakan pengakuan sampai jari Allah menunjuk kepada dirinya. Barulah apabila dosa tidak dapat disembunyikan lagi, ia mengakui apa yang sebenarnya. Betapa seringnya pengakuan serupa diadakan. Ada satu perbedaan yang besar antara mengakui kenyataan-kenyataan setelah semuanya itu dibuktikan dengan pengakuan dosa-dosa yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah saja. Tidak akan mengadakan pengakuan kalau ia tidak berharap bahwa dengan berbuat hal itu akan dapat melepaskan dirinya dari akibat-akibat kejahatannya. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 101 dan 103. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan implikasi dari perintah ke-10 dalam Keluaran 20 ayat 17 dalam dunia yang didominasi oleh iklan dan konsumerisme. Bagaimanakah kita dapat secara praktis membedakan antara keinginan dan kebutuhan dan mengapa perbedaan itu penting? Yang kedua, bacalah doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 4-19. Mengapa penting bahwa Daniel dalam mengakui dosa-dosa Israel terus mengatakan bahwa kami yang melakukan semua hal buruk ini meskipun kita tidak memiliki catatan bahwa Daniel sendiri pernah melakukan kejahatan? Yang ketiga, pikirkanlah pertanyaan yang ada di akhir pelajaran hari Kamis. Mengapa ketaatan bangsa Israel kepada semua ketetapan dan hukum begitu penting bagi kesaksian mereka? Bagaimanakah prinsip yang sama ini berlaku bagi gereja kita saat ini? Atau artinya, seberapa efektifkah kesaksian kita jika kita benar-benar mengikuti semua yang telah Allah berikan kepada kita? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu atau pelajaran-Mu, kiranya seluruh pelajaran yang telah kami pelajari dapat menjadi bimbingan bagi kami ya Bapa, terutama pelajaran-pelajaran ini mengajarkan kami tentang bagaimana cara mengendalikan diri kami dari ketamakan ya Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu bersama kami ya Bapa, dan kiranya jalan-Mu selalu beserta kami ya Bapa. Roh Kudus membimbing kami ya Bapa dalam putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, amin.